Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Wa hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat, jamaah ba'da isya yang dirahmati Allah, jamaah tarawih rahimakumullah. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul azim. Puji, puja, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam di baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in. Yang sama kita hormati Bapak Pengurus Musala Faizin, seperangkat kepengurusan lainnya beserta jajarannya. Kemudian kepada para tuan guru, para alim ulama, Bapak Imam, para nenek mama, bayi tampe batanyo, pulang tampe baru itu, para tokoh masyarakat nan ditinggian sarantiang nan didahulukan salangkah. Begitu juga para bendukan doang di papeh rumah gadang. Hadirin wal hadirat sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Baaka bayi ibu begini lain saya sehat saya. Gak lain manduangan empat begini. Gak lain manduangan empat kini dek mana ngapa MC wak tadi ya cik tadi. Kamu tempat cik masa ketik tu tagak bulu-bulu muda. Kalau kecek pemerintah awak hari Jumat wak puasa berarti malam kini wak terakhir tarawih. Jadi talok ibu nengah dah. Tagak bulu-bulu muda mu. Tapi itulah bentuknya ibu bapak hadirin yang rahmat Allah. Makanya di dalam agama awak patih kata Pak MC wak tadi. Mintalah selalu kepada Allah baik ibu bapak semua yang baik imam ataupun nak baik imam. Karena doa cok semua yang seorang tu semua yang sunnah. Ada ampek doa yang diajarkan. Ampek doa yang diajarkan terkait dengan masalah iman. Yang mau ibu nurian kau, Pak. Doa tu ampek. Di samping beko minta panjang umur, tapi yang ampek kau tolong dikana tarik.
Dan mudah-mudahan awak setiap sudah sembahyang terus berimam berjamaah ya. Berdoa berjamaah awak. Berjamaah kok kelebihannya empat. Kita perhatikan secara logika. Apabila ada satu lidi memiliki kekuatan 10, seandainya satu lidi tadi diambil 10 lidi dikabeh dikit bara kira-kira kelepatan kekuatannya itu 10 kali 10. Artinya dengan secara bersama awak itu akan lebih cepat dari sekian banyak awak mengambilana seorang namun agak seorang nak dona kamu kabur. Nah, itu. Jadi tidak salah baginda Rasulullah sampaikan ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurullahus samawati wal ard. Ambo nak maja, ndak menarangan, ndak tapi molong langkaji ya berarti. Ya nak molong langkaji ya begitu lebih afdolnya kita berdoa secara berjamaah. Wirid secara berjamaah. Ya Bu, Pak. Kalau kayak tadi mudah-mudahan di bawah itu satari. Itu hadis Nabi, Bu. Saya mengacu salam, Allah atas salam, memingkas salam, baca saja bahasa salam itu banyak di situ 85% doa itu. Tiba di kalimat-kalimatnya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Jangan toh awak jamaah diam, jangan. Minimal awak ikuti dalam hati. Apalagi istighfar bunda. Istighfar tuh kalimat istighfar nanda tu nampak di belakang mengatur. Awak ni masuk jamaah atau enggak? Kalau lain masuk mengko, mengau mentiku di luar. Masuk ke dalam nak masuk. Anak apa yang patuh pasti masuk. Anak apa yang cantik-cantik pasti masuk. Sia nak cantik berarti di luar. Bapak bang masuk dalam kan? Gitu dong. Apa kok orang kecemburu sekali ke tapi malam terakhir kuah. Nah, coba jawab pertanyaan Pak, apa pentingnya matan kalimat istighfar? Kok kaji gomaah? Mungkin selama kau nak pernah terkupas atau nak sadar awak atau awak lupa. Apa kalimatnya nak? Astaghfirullahalazim. Huruf apa di kalimat astaghfirullah itu? Awalnya alif, pintar nanda. Artinya apa nak? Ampuni aku. Jadi kalau dalam kaidah bahasa Arab ibu dia bapak, kau ulang-ulang kaji gua. Baam kau manjuran bana kalau ada orang memajak awak secara jamaatan beristighfar. Imam salah contohnya beristighfar. Jangan diam awak. Apalagi sibuk dengan aktivitas lain, jangan. Karena astaghfirullah itu artinya ampuni aku. Kalau ampuni aku secara kaidah bahasa itu mufrad. Berhubungan dengan orang yang membaca. Ulang-ulang kaji Pak. Sianan membaca itu nama dapat. Sedangkan kita di dalam satu majlis. Ketika imam membaca astagfirullah awak sibuk dengan yang lain, apalagi nak satu membaca secara tidak langsung, maaf seputar pembahasan istighfar, maaf secara tidak langsung ibu jawab bapak lah termasuk hamba Allah nendak satu di dalam membaca yang nama istighfar itu kaji itu. Dijalih tadi bu, diulang balik. Istighfar itu kalimatnya mufrad. Astaghfirullah, ampuni aku ya Allah. Kalau kalimatnya tidak diawali dengan a, yang mendapat di situ sia yang menyabui. Jadi sekali lagi, kalau ada yang beristighfar mengajak awak secara berjamaatan, jangan pernah diam.
Karena kalimat A tadi itu menunjukkan kepada sia yang menyabui. Sedangkan kita berjamaah ini. Betul enggak? Betul, Bun? Pak? Jadi kalau awak berjamaah, ikut jarang mungkin disebut dorang akini mau buka. Karena bunda-bunda awak karena cobai majelis taklim tu. Kamu yakin di dalam perkumpulan majelis taklim tu ada orang beristighfar. Satu awak dalam. Sekali lagi, jangan sibuk awak dengan aktivitas awak. Jangan sibuk awak baju barayo ala lain. Nah itu negara sabui. Orang beristighfar baju barayo sabui ya. Ya tak? Aku kaji aku. Ibu juga bapak hadirin yang dirahmati Allah, tidak cukup terhadap istighfar saja. Subhanallah kita ikuti. Itu hadis Nabi itu pun, Pak. Subhanallah, 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 subhanallah 33 kali ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah dengan kalimat tahmid. Setelah itu diiringi dengan takbir 33 kali. Ikuti walaupun tak kareh ndak malah. Tapi dalam hati wa ikuti. Nah, aku mulai ulang kaji ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian kembali kita ke poin. Tadi kita sampaikan tentang masalah apa tadi? Hah? Doa. Doa tadi ya. 4 doa. Bapak ragu-ragu bu jawab bu. Pak. Doa kecek Nabi yang di dalam hadis itu disampaikan ad-du'a'u silahul mu'min. Arti silah senjata. Wa imaduddin. Ini tiang dari agama. Wa nurullahu samawati wal ar. Cahayanya langit jo bumi. Jadi kalau seandainya awaklah dihagis senjata dek Nabi agar selalu dipakai sebagai sarana meminta kepada Allah, hendak dipakai doa akulah yang makasih di dalam kitab Al-Hikam tu fahuwa al-mutakabbiru haqqan, kau sungguh-sungguh makhluk hamba Allah yang paling sombong. Sarana ada, kesempatan ada, kesehatan ada, iman ada, tiba masjid pimota. Tak jadi ya. Jadi sampai doa tadi itu ibunda. Pertama, selesai kita membaca doa-doa yang lebih tinggi fadilahnya. Pertama kepada doa kedua orang tua. Kalau dapat wak di seorang tua atau berjamaatan, ya Allah ya Tuhanku, hidupkanlah aku dengan iman. Hidup waktu dulu penuhkan dengan iman. Ahyina bil iman. Hidup buat dengan iman. Yang kedua setelah hidup itu alebon, Pak, mati. Itu tidak bisa dipungkiri. Kau biar kau cerita mati, awak yang mangka mati. Maka dia gibaan dari kini. Ibu juga bapak, mohon maaf ya. Mari kita rendongnya, kedengarannya sepele. Awak berkumpul di sini, kau persiapan mati awak besok. Betul tak? Ini persiapan kita nantinya. Antara ke basompo hari raya tidak. Tapi yang jelas, maka dalam hal ini di suatu sisi Rasulullah sampaikan wanti-wanti kita bersiap-siaplah, perluruslah niat awak, innamal a'malu binniyat. Yang jaleh dalam kehidupanku awak diminta untuk selalu berusaha. Berusaha. Ijtihad wala taksal. Beristihad kita dulu tanpa ada bermalas-malasan. Nah, kembali kepada yang gua tadi. Kalau awak sadar awak berani hidup, pasti mati akan diujuan. Pasti akan nempuh. Jadi apa yang kita minta? Wa amitsna bil iman. Yang kedua, minta kita mati itu nanti dengan iman. Baru dapat awak titel yang selalu disebut-sebut orang tuh, matinya dengan husnul khotimah. Kan doa dengar-dengar tuh nak. Kalau husnul khotimah, insya Allah iman dah bawa tuh. Setelah mati nanti ibunda ayah hendakan dan semua yang hadir, awak jangan dikecil dalam tanah setara indah. Jadi dalam surat Al-Baqarah kita itu setelah kita dimatikan nanti kita dibangkitkan lagi Pak. Bangkit awak balik, minta awak bangkit waktu dengan iman.
Di mana pek modal iman tadi? Ketika hayat masih dikandung badan. Artinya rasa syukur kita menggunakan seluruh nikmat yang kita dapat di bumi kita balikan kepada Allah balik. Ya nak, harta yang kita dapatkan kita belanjakan di jalan Allah. Bulan puasa kau ada kewajiban awak di ujung-ujung kau ane kecil ni depan imam apa amsi awak tadi. Zakat. Jangan lupa kita yang hadir, Pak, Bu, kok ambo termasuk salah satu kewajiban para pendai kok. Di akhir-akhir penceramah kok, zakat tu jangan pernah lupa awak menyampaikan kepada jamaah. Zakat fitrah jangan lupa awak menyampaikannya kepada jamaah di samping tanggungjawab imam, di samping tanggungjawab pengurus. Seluruh pendai itu berkewajiban menyampaikan tu. Akasia diagihan Pak Ustaz, diagihan ke orang nan patui. Orang nan terdekat oleh kita. Aku lah masalah zakat kok. Wah, selesai doa tadi sedikit-sedikit lu nak kalau lihat doa waktu kita singgung tentang zakat kok. Setelah kita bangkit wahsurna bil iman, ketiga, bangkitkan aku dengan iman ya Allah. Kemudian baru sanadkhulul jannata ma'al iman, untuk minta masuk ke dalam surga bersyarat iman. Sampai ke ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah. Baik awak salat berjamaah ataupun indak, jangan sampai lupa doa gua. Karena imanku adalah makam yang tertinggi. Bila kita mendapatkannya, bila kita bisa mengarajukannya, bila kita bisa mengamalkannya. Kuncinya yang tadi. Hayataka qabla mautika. Selagi duit masih lagi di kandungan badan. Abu, Pak, hadirin wal hadirat jamaah tarawih rahimakumullah. Jadi itu pun memang betul semuanya Allah yang berkehendak. Diminta kita dalam hal ini bagaimana caranya kita menyikapi, mempersiapkan sebanyak mungkin. Kalau ada secara ide keluarga di luar, ada kawan menyampaikan itu banyaknya nasabah orang tu ya nak, banyaknya saham di bank-bank ya nak, paling banyak untuk masalah dunia. Tapi kalau namu awak maino joma manuang diterantang ditalungkuikan, diranuangan elo-elo awak sebenarnya Pak yang paling banyak saham awak. Serius nih Bu, Pak. Apalagi di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini selagi kita mau masih melakukan yang namanya amal kebajikan. Ini amal kebajikan. Apapun bentuknya. Kok pandai awak misalnya rukuk aja sujud. Selagi wajibnya lah di kerajuan daripada mengerajuan hal-hal yang indah. Kita mengucapkan kalimat thayyibah. Bersalawat awak. Ya tak? Salawat itu jangan diremeh-remehin ibu aja bapak. Coba cari bara banyaknya perintah Allah menyuruh kita untuk ibadah. Bara banyaknya tu. Sembahyang. Aqimus shalah kata Allah. Wa atuz zakah. Karajolah sembahyang. Dan dirikanlah, bayarkanlah zakat. Puasa begitu juga. Allah suruh kita puasa nak bun? Nak pak yang mukanah merah. Allah suruh kita puasa nak? Ya, coba apa tuh ayat yang menyuruh kita puasa? Ayo. Siapa yang bisa? Yang jilbab biru. Allah suruh kita puasa nak? Iya. Apa dasarnya? Kalau nak tahu tuh ke bagawa waktu nak habis mandi-mandi aku siapa menunjukkan waktu? Masa nak tahu? Ya. Si anak pak yang tahu, kalau tahu angkat tangan maju bungko pak dia. Anak mau nyoba, anak mau nyoba ibu nak tahu doh. Ayo. Siapa yang tahu ayatnya? Angkat tangan maju ke bungko. Nah, bisi-bisi ya. Allahu Akbar. Nah, kolah modelnya generasi bangsa mananya tahu.
Tapi dek garah hendak meletakkan sesuatu pada tampeknya likulli maqamin maqalun. Indak meletakkan sesuatu pada tampeknya nak fokus jadinya. Surat Al-Baqarah. Mak-mak mu aja sampai nak tahu tu suruhan itu. Tujuan nak puasa apa? Jadi jangan puasa orang puasa awak. Siapa tujuan nak puasa? La'al lakum tattaqun. Ibunda ayah anda semua yang hadir. Kedengarannya remeh. Tapi itulah bentuk perjuangan kita dalam hal ini. Bagaimana syiar Islam itu tetap terjalin. Pandai awak baca Al-Quran, awak bisa mengerjakan amalan-amalannya praktis. Tapi nilainya di sisi Allah tinggi. Coba Pak. Anak Pak cetak kok Allah suruh awak ibadah tu, tapi Allah nak ngerajon loh. Tapi ada satu nilai ibadah dari sekian banyak ibadah yang disuruh oleh Allah melalui Al-Quran, melalui hadda Rasulullah. Ada satu dan langsung Allah kerajaan apa ya? Bersalawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dengan para malaikat bersalawat tajuan langsung Allah ke dalam. Tapi cari semayang, adakah Allah semayang? Adakah Allah zakat? Tidak. Jadi jangan pernah diremehin bersalawat. Salatullah salamullah ala sore ibu jawab Pak ke pirayo salah. Ala yasin habibillah. Pokoknya seluruh kalimat-kalimat thayyibah. Kadang puji-pujian. Bahkan ibunda ayah anda semua yang hadir di suatu tampek itu ada suatu zikir istighfar yang kalau awak kan lazim dibaca astaghfirullah. Kalau tidak cabang dari bentuk istighfar tu. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi artinya itu. Itu kalimat yang dahsyat pun. Cabang dari istighfar yang selalu kita baca astaghfirullah tadi itu. Hasbi Rabbi Jalallah, cukup bagiku Allah. Cukup. Jadi kalau Allah berkata masalah cukup ketika diri kita, individu kita, masing-masing awak ketika dilanda suatu masalah yang begitu rumit, awak akan ngadoan kepada Allah. Kau kaji tauhid doa. Kita akan pasrahkan kepada Allah. Sebagaimana Allah tuntun awak dalam surat Al-Ikhlas, Allahus Samad. Meminta awak kepada Allah. Biar kata lo ada kami poso kau biar. Bisu awak lah ketakbiran biar baju rayo lendo lain. Nah itu je dibikin lo baca rokia melelok masih tetap hidup. Nggak ada nak baju rayo, baju petang nggak ada. Boleh do beli baju rayo sampai gini. Kalau untuk tahun bisu, untuk bisu nak do. Selagi layak dipakai bahan ukurannya kan yang jelas bersih, suci. Ya enggak? Ya enggak mesti lo baju renca-renca. Ada kok pin-pin di dengan dalam pinlempan yang lawak adanya. Itulah ibunda ayah anda kanda semua yang hadir sebagai barenung untuk kita. Kita isi malam-malam yang terakhir 10 malam Ramadan ini dengan hal yang lebih bermanfaat. Ya ibu dan bapak, hadirin yang dirahmati Allah. Untuk semuanya tadi,
Ketika Ramadan sudah kita isi dengan berjibaku melaksanakan amalan-amalan thayyibah, salat kita lakukan, puasa kita lakukan, ya enggak, mata kita tahan kepada hal yang haram, mulut kita tahan mengucapkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Setelah itu apalagi? Jangan lupa awak tentang zakat tadi itu. Bayarkan kepada orang yang patuh ke Hasnaf 8. Oh, walaupun ada himbauan ke Basnas awak do nandakek duluan, itu yang lebih afdal. Yang dakek duluan, ada imam kita di masjid, ada garin kita. Ya Bu, Pak, itulah kira-kira dek karehe mungkin penyampaian nambo. Lawak cukuin selalu nak. Lama lah jam lampi jam 9 dari ya. Nah, ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah, itu tanda-tanda tuh. Indah tuh tanda-tanda mau kasih siap lain, kan gitu Jadi ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah, sebagai bahan pesan kita sedikit, biar kita selalu semangat dan optimis. Caliak biko di surah Al-Baqarah ayat 152. Itu ayat yang kita baca di awal mukadimah tadi. Kuncinya agar amal ibadah awak mendapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan amal ibadah puasa awak mencapai kita la'allakum tattaqun. Pertama, syukur. Fadhkuruni azkurkum. Itu yang pertama. Yang kedua, wasta'inu bis sabri was shalah. Jadikan yang pertama sekali itu sabar sebagai pemaci awak. Jadi kalau boleh diambil simpulkan malam kini, ibunda, ayanda, kanda semua yang hadir, nak gadis apa yang rancak-rancak kau, yang ganteng-ganteng kau, lai sampai yo malam kau kamu salah yang kita cintai kau, termasuk hamba Allah yang sabar. Apalagi lain ndak batinggan selama malam 30 petang tuh sampai kini. Tabon. Setelah itu sabar sudah kita pegang. Lah takarajuan de awak lah lulus awak ujian yang kedua. Ingat, jadikan salat sebagai sarana kita yang ketiganya. Karena ibaratkan salat itu persis serupa jembatan. Tampek lewat awak. Kalau sekiranya jembatan tadi itu ketek, aku logika lihat wah. Jembatan kok titian, kalau bahasa awak anak titian tuh ketek, wah inginnya lewat di sini. Anak butuhan tuh. Anak utun mak pemaci. Jadi ya digambarkanlah pemaci itu sabar awak, jembatan tadi itu sembahyang awak. Dek gara-gara jembatan tuh bisa curhat bu pak. Karena orang di dalam salat tadi itulah sempat berkomunikasi dengan Khaliknya. Jadi tidak salah, mohon maaf benar. Kalau ada ulama awak namanya pentarang ada awak ada ulama. Sia orang nendak solat itulah orang yang kampi. Itu memang betul kalau kita telah. Bawa kok gitu bu ya? Coba cari. Di dalam perintah ibadah solat itu ada yang namanya 3 rukun yang wajib. Rukun dan wajib. Baik sembahyang sunat apalagi sembahyang wajib. Yang pertama disebut dengan rukun qauli. Yang kedua disebut dengan rukun fi'li. Yang ketiga disebut dengan rukun qalbi. Di mana letaknya orang tadi itu sasek atau kapinya kalau nak semayang? Lah jadi semayang itu tampek penyerahan diri kita kepada Allah. Pengakuan awak kepada Allah, persaksian kita kepada Allah, la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ko di mawa dapean ketika kita tahiyat akhir tadi itu. Ya enggak? Ana rukun itu, itu rukun kauli. Suratul Fatihah termasuk apa tuh? Rukun kauli yang kita baca. Jadi ibu juga bapak, ulang-ulang awak kaji ya. Kalau awak sembahyang berjamaah, jangan dikecean makmum koko ndak membaca Al-Fatihah, baca. Nak diam saja aduh, kecuali dia itu masbuk. Masbuk itu adalah barometer itu. Kunya talambek taruh saya, rakaat berikutnya wajib baca. Jangan imam saja. Kalau imam saja yang baca,
kena kita tentang masalah rukun qauli di dalam pelaksanaan ibadah salat. Rukun fi'li. Rukun fi'li apa tuh gerakan? Makanya harus ada tumakninah di sini. Harus ada sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Jidat awak timam betul-betul sampai kepada tempat sujud. Yang terakhir baru rukun qalbi. Apa itu? Pelafazan niat kita selipkan di hati awak tadi. Sembahyang awak, sembahyang maghrib. Sholli fardal maghribi salasa raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Nah itu nah kita baca. Tapi itu yang kita baca kita letakkan dalam hati awak. Hanya lahir rumit Nabi ibu bapak. Kita carilah waktu yang tepat besok insyaAllah di lain-lain Ramadan ataupun di Ramadan yang terakhir besok yang akan datang. Kita coba tu buka. Nah, jadi sepanjang penyampaian tadi bunda yang anda semua yang hadir. Itulah kiranya tausiah kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bisa kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak maaf aku qouli hadza astaghfirukum fastabiqul khairat kullayum indama shaum fi syahri Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.